Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dari metode numerik kita ya. Sekarang kita akan masuk ke bab baru dari metode numerik, yaitu materi interpolasi atau pencocokan kurva. Jadi setelah metode numerik dari solusi persamaan nilai Lengger, materi matematika lain yang bisa kita kerjakan menggunakan metode numerik itu adalah interpolasi. Ya, interpolasi. Jadi nanti ada beberapa teori interpolasi atau metodenya, dan hari ini akan kita bahas adalah interpolasi secara lanjar, kuadratik, dan kubik. Ya, nanti pertemuan selanjutnya ada Lagrange, ada Newton, ada Gregory maju dan Gregory mundur. Oke, sekarang kita akan lihat dulu interpolasi itu apa sih. Nah, jadi interpolasi itu seperti sedang meramalkan titik-titik yang dari titik-titik yang diketahui. Jadi misalnya nih kita punya data ada X0 Y0 ya. Misalnya kita punya data X0 Y0, kita punya data X1 Y1, punya X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4 dan seterusnya sampai data Xn Yn. Nah, misalkan ini adalah kurvanya. Terus kalian tiba-tiba diminta data berapakah nilai Y untuk X sama dengan XI, misalnya dimintanya itu adalah X antara X3 sama X4, misalnya diminta data di sini. Nah, misalnya untuk data X ini berapakah nilai Y-nya, misalnya seperti itu. Atau misalkan berapakah data untuk X ini. Nah, misalnya di sini X0 berarti Y-nya berapa gitu ya. Jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kalian bisa menggunakan konsep interpolasi gitu ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Jadi ada kesamaan antara regresi sama interpolasi. Nah, regresi jadi dia sebenarnya sama ya, sama-sama waktu di statistik mungkin kalian sudah pernah pelajari dulu. Regresi itu jadi diberikan data-data, ada X dan Y, dan kita akan mencari data yang ingin kita tahu. Nah, interpolasi itu juga mirip, cuman bedanya di regresi data yang kita punya itu mengumpul dalam satu buah garis gitu. Umumnya regresi itu linear, sementara kalau interpolasi itu umumnya berbentuk kurva gitu. Tapi ada juga yang interpolasinya linear, regresi juga kadang ada yang berbentuk kurva, tergantung datanya. Tapi intinya data-datanya itu mengumpul biasanya di regresi, tidak dalam satu kurva lurus. Kalau di interpolasi kurvanya datanya itu memang ada dalam satu kurva khusus gitu ya. Itu perbedaan regresi dan interpolasi. Tapi intinya dia sama-sama mencari data yang ingin diketahui dari data-data yang diketahui gitu. Nah, ini ada perbedaan antara interpolasi sama eksplorasi. Jadi kalau interpolasi itu adalah mencari data di mana data yang kita tanya itu ada di antara data-data yang diketahui. Jadi misalnya kita punya data antara X0 sampai Xn ya. Kita punya data antara X0 sampai Xn, yang kamu cari itu misalnya XA di sini atau XI di sini atau di sini. Nah, itu berarti kita interpolasi. Tapi kalau seandainya data yang kalian cari ada di luar data yang diketahui, di luar X0 atau di luar Xn, misalnya di sini, nah itu berarti namanya eksplorasi. Nah, yang akan kita bahas itu adalah interpolasi ya, data yang dalam interval. Oke, contoh-contohnya ini ada beberapa contoh, nanti kalian bisa baca ya. Contoh-contoh penggunaan interpolasi ada di kimia. Terus ini juga ada contohnya di bidang ekonomi. Ini termasuk metode numerik yang menggunakan interpolasi dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa metode yang akan kalian pelajari dari interpolasi, dan hari ini akan kita bahas 3 ini. Sebenarnya untuk linear, kuadratik, dan kubik itu mirip-mirip sama eliminasi. Jadi sudah sering kalian pelajari dulu waktu di sekolah menengah. Nah, untuk definisi sendiri, interpolasi lanjar atau linear itu kalau kita ketahui 2 buah titik. Jadi syarat untuk mengerjakan interpolasi lanjar kalian harus punya 2 buah titik, dan nanti kita sebutnya mencarinya P1X ya, itu berarti linear. Untuk kuadratik kita butuh 3 buah titik dan akan kita cari notasinya adalah P2X. Sementara kalau kubik kita harus punya 4 buah titik, itu kita sebutnya adalah P3X dan seterusnya gitu. Jadi kita hanya akan sampai kubik aja, jadi sampai P3X saja. Nah, ini adalah untuk interpolasi lanjar sendiri. Jadi interpolasi lanjar kita minimal itu adalah punya X0 dan X1 Y1 gitu ya. Nah, interpolasi lanjar karena dia linear, maka nanti kurvanya udah pasti garis lurus. Nah, nanti kalau misalkan kita ketahui X0 Y0, X1 Y1, kamu cari data di sini. Nah, itu kita bisa gunakan rumus persamaan garis lurus sebenarnya.
P1X sama dengan A0 tambah A1X. Jadi nanti tinggal dimasukin datanya saja yang diketahui. Kemudian nanti kamu bisa eliminasi, atau bisa juga pakai konsep langsung masukin ke rumus ini. Karena kebetulan kalau dua buah garis itu kan kita bisa cari menggunakan gradien ya. Nah, ini ada A1 dan A0-nya, maka kita bisa langsung masukkan kuadratik itu ke sini. Jadi nggak usah ribet-ribet khusus linear. Jadi dia bisa langsung masuk. Nah, ini Bu contohin. Kita coba contoh ya. Misalnya nih, misalnya diberikan kecepatan sama jarak dalam sebuah kurva. Kecepatannya 10, nanti jaraknya 12. Kalau kecepatannya 20, jaraknya 21, kecepatannya 30, jaraknya 46, dan seterusnya. Nah, terus ditanya, berapakah interpolasi lanjar untuk kecepatan yang 25? Nah, ini kita bisa gunakan pakai lanjar, karena dimintanya adalah P1. Nah, rumusnya itu berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. P1X sama dengan A0 tambah, sebentar saya lupa, Y0 saya hapus dulu. Y0 tambah Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi data-data yang diminta kamu langsung ambil. Nah, sekarang kita perhatikan, ini kan datanya banyak. Ingat ya, interpolasi itu harus, data yang kamu tanya harus di antara dua data yang diketahui. Nah, karena 25 itu ada di antara 20 sampai 30, maka kita pakai datanya ini. Pakai data X20 sama 30. Jadi kita gunakan data 20,21 dan 30,46. Gitu. Nanti kita tinggal masukin. Jadi P125 itu sama dengan Y0-nya adalah ini 21 tambah 46 min 21 dibagi 30 min 20. Nah, nanti kita kali 25 min X0-nya 20 gitu. Nah, tinggal dimasukin aja. Jadi 21 tambah 46 dikurang 21 itu adalah 25 per 10 dikali sama 5. Ya, ini bisa dicoret 2, jadi sama dengan 21 tambah 12,5 itu adalah 33,5. Nah, ini adalah interpolasinya. Jadi untuk kecepatan 25, maka diinterpolasi atau diperkirakan nilainya itu adalah 33,5. Nah, itu adalah untuk interpolasi lancar ya. Selanjutnya kalau untuk mencari interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik berarti data yang dibutuhkan minimal adalah 3 buah titik. Sebentar. Untuk interpolasi kuadratik itu minimal kita punya 3 buah titik. Nah, itu adalah X0 Y0, X1 Y1 sampai X2 Y2. Nah, untuk kurva atau interpolasi kuadratik sendiri ini adalah jenis ininya ya. Bentuk umumnya. Jadi P2X sama dengan A0 tambah A1X tambah 2X kuadrat. Nah, interpolasi kuadrat itu bentuknya kan nanti kurva. Nanti untuk dalam pengerjaannya sebenarnya paling mudah itu kita menggunakan eliminasi. Jadi tidak ada rumus khusus sebenarnya. Gitu. Nah, contohnya di sini. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya eliminasi biasa ya. Jadi Ibu tidak perlu jabarkan secara umum. Pokoknya nanti nih X0 Y0. Jadi misalkan kita nyari P225. Nah, ini X0 Y0-nya misalnya kita ambil 10, X Y0-nya 12, X1 Y1-nya 20 sampai 21, X2 Y2-nya 30, 46. Nah, nanti kita tinggal substitusi ke sini. Jadi misalnya untuk yang pertama 12 sama dengan, kalau X-nya 10 jadi A0 tambah 10 A1 tambah 100 A2, ya kan, kita masukkan ke sini. Terus untuk yang X1-nya berarti 21 sama dengan A0 tambah 20 A1 tambah 400 A2. Terus 46-nya sama dengan A0 tambah 30 A1 tambah 900 A2. Nah, 3 ini kita
eliminasi. Nah, kalian eliminasi supaya bisa dapat A0, A1 dan A2. Pakai eliminasi biasa aja yang sudah kalian pelajari di sekolah menengah dulu atau di aljabar pengantar dasar matematika ya. Nah, ini sudah ya. Jadi saya bisa ambil persamaan 1 sama 2. Nah, bersama 1 sama 2, Ibu eliminasi A0-nya, maka kita dapat ini 9 sama dengan 10A1 tambah 300A2. Nah, ini jadi persamaan 4. Nanti selanjutnya dari persamaan 2 sama 3. Nah, Ibu pakai gunakan persamaan 2 sama 3. Nah, terus kita dapetin persamaan ini. Nah, kita dapat persamaan 5. Nah, selanjutnya persamaan 4 sama persamaan 5 ini kita eliminasi lagi. Terus nanti biar kalian dapat A2. Nah, saya nggak usah detailin eliminasi, Bu yakin kalian eliminasi bisa. Terus nanti setelah dapat A2 kita substitusi ke persamaan, kamu dapat A1. Nah, jadi nanti selanjutnya bisa dapat A0. Jadi sekarang kita punya persamaan, udah punya A0, sudah punya A1 dan sudah punya A2. Nah, jadi P2X itu kita masukkan ke rumus. P2X itu adalah ini ya, kita ganti A0, A1 sama A2-nya, baru kita masukkan X-nya 25. Nah, dimasukin ke persamaan dapat 31,5. Nah, itu seperti itu untuk kuadratik. Nah, sementara untuk apa tuh namanya? Untuk yang apa sih ya, kuadratik kubik. Nah, kalau kubik itu 4 titik ya. Nah, dia nanti kurvanya berbentuk parabola. Nah, berarti kita butuh 4 buah titik. Nah, ini adalah bentuk khususnya. Nah, untuk kuadratik mungkin disarankan tidak menggunakan eliminasi biasa, tapi kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan karena kan nanti bentuk umumnya jadi begini. Banyak kan? Jadi kalau kita misalkan hitung eliminasi biasa itu akan agak sulit. Jadi paling gampang itu kalian gunakan aljabar linear buat dapet eliminasi kuadrat Gauss-Jordan-nya ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan saya masih cari P25 tapi P3-nya di kubiknya. Ini sudah punya data, kalau kita masukin semuanya akan masuk ke sini, ya. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan berarti kurva ini, matriks ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, kita ubah ke dalam bentuk ini. Jadi nanti kita rubah-rubah nih gimana caranya supaya ini yang bawah ini jadi 0, atau boleh juga supaya ini sampai 0, tapi enggak juga nggak apa-apa. Jadi saat udah gampang mudah dicari, kita kalikan ya. Nah, ini pelajaran aljabar linear kalian, jadi sebenarnya bukan tugas Ibu buat menjelaskan. Jadi paling ini Ibu berikan materinya, tinggal nanti kalian baca. Pokoknya intinya ini ada pivot, kita bikin supaya ini jadi 000 ya, berarti kan ini kita kaliin ya. Jadi baris 1 kalikan min 1 ditambahkan ke baris 2. Terus berikutnya lagi supaya ini 0, baris 1 dikalikan min 1 tambahkan ke baris 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita kali-kalikan, maka kamu akan dapatkan detailnya seperti ini. Nah, ini juga ya. Terus selanjutnya kita tinggal eliminasikan. Ternyata kehapus. Nah, ini ya saya lanjutkan mulai dari sini. Jadi ini kita sudah tinggal ngilangin yang ini aja. Nah, 300 sama min 200 supaya jadi 000 gitu. Nah, berarti syaratnya pivotnya itu adalah yang 200 di sini ya. Nah, jadi kita kerjakan. Oke, berarti baris ketiganya itu bisa dibagi, kita bagi 200 ya. Ya, oke. Jadi pivotnya di sini karena kita mau bikin supaya ini sama ini supaya jadi 0. Jadi sekarang kita ubah dulu. Jadi baris ketiga supaya apa namanya? min 200 bisa itu, atau boleh juga ini kamu mau bagi 200 juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa, tinggal dikalikan saja gitu. Jadi baris supaya min 200 jadi 0, berarti kan baris keduanya baris ketiganya kita kalikan 1, nanti ditambahkan ke baris 1 kan. 200 dikali 1 200 ditambahkan min 200 itu kan jadinya nanti 0. Kalau yang ke baris kedua berarti baris ketiganya kalian kalikan 1,5 min ya, min 1,5
ditambahkan ke baris 2, karena 200 dikalikan min 1,5 itu kan min 300, tambah 300 jadinya 0. Kemudian baris ketiga kita kalikan 3 buat yang 600, min 3 tambahkan ke baris 3, karena 200 kali min 3 itu min 600 tambah 600. Nah, ini adalah transformasinya. Dari sekarang kita hitung. Ini tetap 1000, ini juga tetap 0, 10, 00. Nah, ini udah pasti nanti 0, ini 0, ini 200, ini 0. Ya tinggal yang sebelahnya. Kita mulai dari 12.000, 12.000-nya tetap 12.000 kali 1, 12.000 ditambah ke min 6.000, itu berarti hasilnya 6.000. Kemudian 12.000 kita kalikan min 1,5 kali 3/2 ya. 12.000 kali 3/2 itu berarti 1.800 ya. 18.000 ya. Min 18.000 ditambahkan ke 7.000. Berarti min 11.000. Terus 12.000 dikalikan min 3 itu min 36.000 ditambahkan ke 42.000, berarti 6.000. Terus yang ini tetap juga 16. 16 dikali 1 16 tambah 3 berarti 48. 16 tambah 3 19. 16 dikali min 1,5 berarti 16 dikali min 3/2. 8 berarti min 24, min 24 tambah 9 itu adalah min 15 ya. Terus 16 dikali min 3 min 48 ditambah 26 berarti min 22. Nah, oke. Nah, sebenarnya ini udah bisa cukup, tapi kalau belum juga bisa dilanjutin, tapi ini juga sudah bisa. Jadi kan soalnya ini udah tinggal 0 ya, jadi tinggal sedikit-sedikit gitu. Ini kan udah pasti ini A1. Nah, jadi ini udah ada rumusnya. Jadi kita punya A0 tambah ini yang terakhir 6.000 A4 A3 sama dengan 19. Terus yang dari sini 10 A1 min 11.000 A3 sama dengan min 15. Terus yang ini 200 A2 tambah 12.000 A3 sama dengan 16. Terus yang ini 6.000 A3 sama dengan min 22. Nah, udah, ini tinggal di eliminasi biasa kayak dari sini. Dari sini kan kamu dapat 6.000 A3 sama dengan min 22. Berarti A3-nya sama dengan min 22 dibagi 6.000. Dapat min 0,003637 deh. Terus sudah dapat A3, kamu bisa satu-satu. Misalnya kita mulai dari A0. Jadi A0 tambah 6.000 kali min 0,0037 sama dengan 19. Berarti A0 tambah ini jadi min 22 sama dengan 19. Jadi A0-nya sama dengan 19 tambah 22 41. Ini A0-nya. Kemudian nyari A1-nya. 10 A1 min 11.000. Sekarang kita cari A1-nya. Tadi adalah 10 A1 min 11.000 Nah, berarti 10 A1 min 11.000 dikali min 0,0037 tadi ya.
sama dengan min 15. Nah, ini juga kita kaliin. Jadinya 10A1 ditambah 40,7 sama dengan min 15. Jadi 10A1 sama dengan min 55,7 atau A1-nya itu adalah min 5,57. Nah, kemudian sekarang kita tinggal cari A2. A2-nya 200 A2. Nah, 200 A2 tambah 12.000 A3 itu sama dengan tadi 16 ya. Nanti tolong dikoreksi lagi kalau ibu ada salah di videonya karena ngitung sendiri. Nah, jadi 200 A2 tambah 12.000 kali min 0,0037 sama dengan 16. Jadi 200 A2 min, kita kalikan lagi sebentar. Jadi 4,4 sama dengan 60,4, maka A2-nya adalah 0,302. Dah, kita udah punya datanya semua, berarti kamu tinggal masukkan ke rumusnya. Kita tinggal masukkan ke P325 ya. Nah, itu rumusnya tadi adalah sebenarnya 0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3. Jadi tinggal dimasukkan aja A0-nya. Tadi A0-nya berapa? 41. Jadi 41 tambah A1-nya min 5,57. Min 5,57X. Terus A2-nya adalah 0,302X kuadrat, baru nanti tambah A3-nya itu adalah min 0,0037X pangkat 3. Nah, data ini tinggal dimasukin, jadi tinggal kita ganti 25-nya ya. Jadi P325 sama dengan tadi A0-nya 41, kita dikurangi 5,57X, berarti 5,57 kali 25 tambah 0,302 kali 25 kuadrat dikurang 0,0037 kali 25 pangkat 3. Nah, tinggal dihitung semua ini. Jadi 41 dikurang 5,57 kali 25 itu adalah 139,25. Terus ditambah 25 kali 25 kali 0,302, ini 188,75 dikurang 25 kali 25 kali 25 kali 0,0037, ini 57,8125. Dah, tinggal dihitung, berarti 41
dikurang 139,25, kemudian ditambah 188,75, kemudian dikurang 57,8125. Nah, ini kita dapetinnya adalah 32,6875. Nah, ini adalah interpolasi secara kubiknya. Jadi lihat ada perbedaan secara kuadratik dan secara kubik. Tadi secara kuadratik kita dapat 31,5, secara lanjar kita dapat 33,5, dan secara kubiknya kita dapat 32,6875. Sebenarnya secara umum yang paling mendekati itu adalah yang secara kubik ya. Tadi berapa? 31. Banyak banget. Ini kebalik, ini yang P2, ini yang P1. Nah, ini semua adalah jawaban dari interpolasi. Ini secara linear, ini secara kuadratik, dan ini secara kubik. Oke, nah jadi sebenarnya seperti itu interpolasi metnum mengenai metode numerik dari interpolasi. Oke, nah jadi silakan dipelajari materinya, nanti bisa dicoba latihannya lagi ya. Oke, terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.